kepada ketua kecamatan tolong beritahu kepada Before going on, Messi stands for Allah, who has given us the lighting and points, who has guaranteed us next time. This life I'm breathing antithetically until the light get out to do something visible and Picture salutation always appropriate in meditative to Swami, the border of Islam religion. He is Muhammad, peace be upon him. Puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana oleh Allah telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan agar kita dapat berkumpul di online berbahagia ini. Selanjutnya, selamat bermahkota salam marilah sama-sama kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana oleh beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Dwi Bahraini selaku MC. Yang saya hormati kepada Direktur Lembaga Teknologi Putra Bangsa Bapak Ahmad Syahputra SH. Yang saya hormati Bapak Camat dan yang mewakili. Yang saya hormati Kasih PMD Kecamatan. Yang saya hormati Ketua BKAD Kecamatan. Yang saya hormati seluruh kepala desa yang hadir saat ini. Baiklah, acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada peserta diharapkan untuk berdiri sejenak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah ahsin aqibatana fi umur dunya wa ajirna fi dunya wa azabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar.
اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mas Camat yang diwakili oleh Sekcam, yang saya hormati Ketua BCAD yang juga diwakili, yang saya hormati mungkin Ketua Forum yang diwakili, dan yang akan saya hormati Bapak-bapak Kepala Desa yang juga sudah bergabung di sini. Hari ini kegiatan kita ada 2 season, Pak. Kita pecah kecamatannya supaya bisa mengcover. Sebelumnya saya memberitahukan kepada bapak-bapak, ini kegiatannya untuk kita, milik kita, dan semuanya punya kita. Saya harap kali sama bapak-bapak di seluruh kegiatan yang saya jalani, hampir 9 provinsi yang saya lalui, Aceh mungkin ini tahun kedua saya megang kegiatan untuk Aceh Utara. Kalau tahun yang lalu saya megang Biren dan Aceh Singkil. Tahun ini Aceh Utara, saya aslinya orang Aceh Utara, Pak. Saya tinggal di Agutungo, jalan distrik Komplek Mobil Oil. Dulu orang tua saya kerja di Mobil Oil Landing. Cuman baru tahun 2 tahun ini saya kembali ke Aceh, Pak, untuk buat kegiatan. Saya biasa megang di provinsi luar untuk kegiatan dan khususnya pelatihan yang hari ini yang di dalam anggaran pemerintah 20% ya, Pak, kegiatannya. Walaupun sambilan berlatih sambil racing ini, Pak. Sudah sekian lama kegiatan di desa, ibarat kata DPR aja punya studi banding, Pak. Masa kepala desa nggak punya studi banding? Jadi artinya apalagi kepala desa yang punya anggaran, gitu, Pak. Jadi artinya apapun ceritanya, Pak, kegiatan kita hari ini saya hanya menghimbau. Saya bermohon kali dimanapun kegiatan yang saya lakukan, Bapak boleh foto sesuka hati, Bapak boleh upload sesuka hati, tapi setelah pulang ke sini, Pak, jangan di sini. Kenapa? Kita kan mau, memang di luar sana menganggap kita kegiatan kita ini ecek-ecek, Pak. Memang di luar sana beranggapan kepala desa itu nggak bisa anggaran, Pak. Tapi yang tidak tahu mungkin akan bicara, tapi yang tahu mungkin akan tersenyum. Jadi artinya, janganlah kita pulang udah capek, mau happy sampai sana, semua wartawan, semua LSM ngantong Bapak. Kenapa? Karena kita tidak sabar mengupload kegiatan. Jadi Bapak mau happy di sini, masuk semua. Ingin pertanyaan, jadi makanya setelah pulang barulah Bapak upload. Saya nanti kadis, saya nanti camat, saya nanti sekda kasih pembeli yang terus diteror, kan gitu. Jadi artinya untuk kita sama kita, bagi yang bisa jawab mungkin enak, Pak, yang nggak bisa jawab bingung jadinya, kan gitu. Jadi artinya jangan diupload dulu. Akibat penguploadan kita sebelum keberangkatan, maka gempar Kota Bogor ini, Pak. Kota Bogor ini gempar di tanggal 1 karena studi banding yang dibuat oleh Aceh Utara ke IPB Bogor. Maka seluruh wartawan menyerang IPB Bogor karena memberi berita yang tidak masuk akal. Jadi kegiatan kita di tanggal 9 tidak bisa kita lakukan di IPB Bogor, Pak, karena IPB Bogor membatalkan seluruh kegiatan kita yang ada di IPB Bogor. Maka waktu gelombang pertama kita tidak buat kegiatan, Pak, IPB Bogor. Di situ kita landing pesawat, di situ pembatalan kontrak kita sama IPB Bogor. Jadi tidak bisa kita buat. Syukur ada bapak-bapak yang juga membantu kita memberi pelatihan sekedarnya suatu gelombang pertama,
karena saat itu tidak mungkin kita buat karena sifatnya udah terdesak. Maka hari inilah kita ambil solusi yang lain untuk buat kegiatan dengan judul pengolahan pupuk organik yang saat ini kita buat di Bogor juga, Pak. Jadi artinya maka sebelum tadi tidak semua paham apa yang kita buat dan tidak perlu juga kita jelaskan sama siapapun. Hari ini kita sama kita. Makanya hari ini kegiatan kita, Pak, dipecah. Kecamatan Payabakung dan Kecamatan Sambira nanti kegiatannya di luar hotel sampai jam 12 jam 11 siang, Pak. Jam 11 siang Kecamatan balik, maka kecamatan yang tinggal di sini akan buat pelatihannya di luar, jadi 2 gelombang. Jam 3 atau jam paling lambat setengah 4 kita sudah meninggalkan kota Bogor menuju Bandung. Karena di Bandung kita 3 hari di sanalah tempat Bapak. Karena intinya kegiatan kita hanya di sini, Pak, 1 hari dan kegiatannya lainnya semuanya di Bandung. Bapak punya planning, Bapak punya arahan, maka di Bandung kita hanya memfasilitasi hotel dan silakan tidak ada kegiatan di Bandung, Pak. Kegiatan kita fokusnya 1 hari cuma di sini. Kalau di Bandung nanti Bapak mau refreshing, mau apa semuanya, mau koordinasi, mau lihat tangkupan perahu, mau dan lain-lain, maka nanti koordinasi sama panitia, Pak. Nanti bicara sama setiap ketua-ketua kelompok mau kemana di Bandung itu milik Bapak. Kami hanya menyediakan hotel di Kota Braga, namanya Kota Gemerlapnya Kota Bandung. Artinya kota itu di tengah kota dan hotel kita di atas plaza di Kota Braga. Jadi mudah-mudahan, karena gelombang pertama semalam kebanyakan nggak mau pulang, Pak. Hampir ada sekitar separuh masih berada di Bandung, Pak, nggak mau pulang gitu. Jadi mudah-mudahan sama kata Pak Kadis semalam yang diwakili oleh Sekdis, perginya 200, pulangnya 100 orang. Nyatanya benar. Jadi sekarang ini ada separuh masih berada di Bandung dan Jakarta. Mudah-mudahan nanti kegiatan kita hari ini berjalan dengan baik, Pak, Ibu. Nanti panitia akan mewakili ke tempat lokasi yang di sini diisi oleh materi, oleh tim namanya, oleh tim kegiatan di sini separuh ya, Pak. Yang keluar dari ruangan hanya Kecamatan Arun dan Tanah Luas yang keluar ya, Pak, dari ruangan. Yang Payabakung sama Sarkalira tinggal ya, Pak. Nanti jam 1:30 baru mereka keluar, Arun dan Tanah Luas balik ke sini. Pokoknya kita jam 3 sudah selesai meninggalkan hotel untuk kegiatan. Karena ini inti kegiatannya ya, Bapak Ibu. Sampai di sini ada pertanyaan, Pak, jangan agak tidak bertanya-tanya, tidak salah lagi. Kegiatan kita pastinya, Pak, hari ini dipecah 2 tempat, 1 di sini, 2 kecamatan di sini dan 2 kecamatan di luar. Setelah jam 11 kita roker, jam 3 kita selesai, maka jam 3 kita sudah berangkat. Bapak-bapak yang pulang di jam 11 dan bapak-bapak yang tinggal di jam 11 saat itu kita makan dan isoma sholat, maka di situ seluruhnya kemasi barang-barang, Pak. Karena jam 1 kita barang sudah keluar dari hotel dan kita tidak lagi berada di hotel. Artinya walaupun kita masih ada acara, tapi barang sudah dikemas di mobil, siap acara langsung berangkat kita, Pak, menuju Bandung. Nanti malam kita istirahat di Bandung. Ya, Bapak Ibu, ada sampai di sini ada pertanyaan supaya lebih jelas, silakan panitia tolong mic Bapak dulu. Pak dulu. Kecamatan Tanah Luas, Pak Kecil, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Ketua atau Bapak Direktur Lembaga Pelatihan, yang saya hormati Bapak Sekam, yang saya hormati seluruh panitia yang berhadir di ruangan ini. Perkenalkan Pak, nama saya Muhammad Hadi Kecil, Desa Ampis, Kecamatan Dalaluas. Nah, pada acara ini saya ingin menanyakan beberapa hal guna untuk mempertanggungjawabkan bintang kami kepada masyarakat, di mana acara ini adalah acara bintang yang nantinya kita pulang kita bertanggungjawabkan kepada masyarakat apa yang kita laksanakan di sini. Yang pertama sekali saya ingin menyampaikan kepada Bapak bahwa bintang ini kita memanfaatkan dana desa dari 20% anggaran ketahanan pangan. Nah, 20% ini kita ambil sebagian untuk kita gunakan untuk kegiatan bintang. Jadi bintang ini benar-benar kita pulang ke desa ini bisa kita implementasikan apa yang kita laksanakan di sini. Bila tidak bisa kita implementasikan, ini masyarakat mempertanyakan untuk apa Bapak Kecil ataupun Bapak Kades pergi bintang sementara Bapak pulang tidak bawa apa-apa ilmunya. Jadi ini benar-benar harus bisa kita implementasikan di desa. Jadi acara ini bukan bintang untuk jalan-jalan. Jalan-jalan kita bisa gunakan uang kita pribadi sendiri untuk jalan-jalan. Karena ini adalah uang negara, uang masyarakat. Jadi bintang ini bukan hanya sedang berjalan-jalan. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, sesuai dengan surat edaran yang Bapak berikan kepada kami, itu di situ ada kata-kata bintang di IPB Bogor. Supaya apapun pertanyaan daripada wartawan, sejauh kita melaksanakan bintang ini sesuai dengan anjuran, dengan apa yang kita programkan, dan program ini juga bukan program ilegal, program legal, saya rasa tidak ada persoalan dengan pertanyaan wartawan sehingga kita hentikan dan diputuskan kontrak oleh IPB Bogor. Ini mohon penjelasan Pak, karena kita datang bintang ini mempertaruhkan dana yang besar, output yang besar, sementara inputnya kecil. Ini mohon maaf, yang besar-besarnya Pak harus bisa kita pertanggungjawabkan. Bukan hanya semata-mata kita datang ke bintang ini hanya untuk jalan-jalan. Sudah banyak uang yang kita keluarkan bintang, sementara pulang ke desa tidak ada hasilnya. Jadi untuk ke depan ini orang sudah enggan untuk bintang. Jadi ini benar-benar bintang kali ini harus bisa dipertanggungjawabkan, baik dari segi dana maupun dari segi apa yang kita dapat dalam bintang ini Pak. Ini mohon penjelasan yang lebih lengkap Pak. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Desa. Artinya Pak Sekcam di depan saya sedang memberi bukti atas WA saya sama orang IPB. IPB tidak mau mendengar bahasa kita karena dia universitas negeri dan punya nama. Capek kita menjelaskan di sini Pak, capek saya audiensi di sini Pak, ternyata mereka juga tidak mau mendengar. Maka saya bilang tadi, artinya kita anggap aja positif Pak, Allah tidak merestui kegiatan kita di sana, tapi Allah merestui kegiatan kita yang lebih baik nanti Pak, ke lokasinya yang tempat lain. Artinya semua yang hari ini Pak, karena ada pertanggungjawaban lah kita memberi kegiatan itu yang real, artinya tidak mau kritik Pak. Makanya begitu kegiatan ternyata diputuskan, maka kita ambil solusi dan sudah dapat solusinya insya Allah Pak. Maka gelombang pertama semalam begitu kegiatan tempatnya langsung nyata Pak. Mungkin kalau IPB semalam mungkin hanya sifatnya lokasi dan hanya tulisan IPB, tapi hari ini lokasinya jelas Pak, membuat kegiatan itu bermanfaat bagi kita. Jadi artinya seperti itu Pak. Kalau soal jalan-jalan Bapak bilang,
saya tidak pernah mengutamakan di teknik jalan-jalan. Artinya kegiatan kita ini real Pak, dari awal seluruhnya. Hari ini tempat intinya kegiatan kita Pak untuk latihan pupuk organik tadi Pak. Nanti bisa sama narasumber seluruhnya. Jadi artinya untuk LPG-nya Pak, maka saya bilang tadi, Bapak-bapak tolong ikuti kegiatan karena dokumentasi hari ini sampai ke lapangan itu penting bagi Bapak. Kenapa? Karena kegiatannya memang posisinya sangat kita perlukan. Jadi itu Pak penjelasannya. Ada di sini bukti seluruh dari WA dan permohonan sampai saya minta mohon ampun ke sana untuk kegiatan sampai saya bilang Pak kegiatan kami ini resmi tidak ilegal. Ini buktinya kami dilepaskan semalam di tempat untuk pembuatan dan surat-suratnya, tapi mereka tetap tidak menang Pak. Jadi tidak mungkin kita paksakan rumah orang Pak, kan gitu kan. Jadi kita ambil aja solusi lain dan nanti mudah-mudahan kegiatan kita tetap seperti yang kita inginkan Pak. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Silakan Pak Keci, mic-nya kalau panitia. Ini pertanyaan terakhir ya Pak, biar langsung masuk sisinya. Nanti Pak Sekcan juga ada kata-kata. Jadi biar kita mulai dengan jangan ulur waktu lagi. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pertanyaan tadi permohonan yang tadi saya dari Loskun, Kecamatan Loskun. Pertama saya mau tanya juga hubungan dengan yang dipaparkan oleh kawan-kawan tadi. Yang kedua tadi ada yang 2 kecamatan keluar, yang 2 tinggal. Ini yang tadi nggak tersebut Kecamatan Loskun mananya ya? Keluar apa di tengah jalan gitu ya? Karena yang pertanyaan pertama tadi saya tadi bahwa masyarakat menjaga semua warahmatullahi. Waalaikumsalam. Yang pertama kalau untuk Losukun tidak lagi dijelaskan untuk mengapa, karena tim Losukun semalam hampir 88 orang peserta paling terbanyak untuk gelombang pertama membuat kegiatan, dan Losukun cukup puas dengan kegiatan yang kita ganti Pak. Losukun disebutkan tadi Pak. Pertama tadi yang keluar itu Tanah Luas dan Santalina Pak. Santalina Arun Pak. Iya, karena Santalina Arun cuma sekitar 12 nggak salah saya. Losukun 24 nggak salah. Jadi Losukun sama Pai Bakung tinggal Pak. Jadi Tanah Luas sama Santalina Arun keluar Pak. Tinggal yang di sini 2 kecamatan Pak. Mudah-mudahan bisa kita mulai ya Pak. Ini kegiatan lebih kurang saya sebagai direktur lembaga pusat pendidikan dan pelatihan teknologi Indonesia, mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada hal yang tidak menyenangkan atau sambutan atau apapun yang di sini Pak membuat Bapak tidak nyaman. Mudah-mudahan sampai di Bandung nanti tempat dan semua lokasinya membuat kita lebih bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Direktur kita Bapak Ahmad Syahputra SH. Selanjutnya sepatah 2 patah kata yang akan disampaikan oleh Sekcam Tanah Luas Bapak Bahtiar. Kepada beliau kita persilakan yang segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama sekali, mari sama-sama kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari yang berbahagia ini kita telah diberikan hidayahnya
ataupun kekuatan kesehatan untuk dapat kita bergabung di suatu tempat, yaitu di IPB Bogor. Tapi pada hari ini bukan di IPB Bogor yang telah disampaikan oleh Bapak Panitia Penyelenggara, hanya di gedung di satu gedung pertemuan antara Kecamatan Losukun, Payabakung, Tanah Luas, dan Kecamatan Santelira Aro. Selanjutnya, selawat berdiri bersama juga sama-sama kita hidayahkan kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberi kekuatan keimanan ataupun pendidikan pengamalan Islam kepada kita bersama. Semoga dengan syafaat beliau dapat kita memberi untuk arahan pelaksanaan syariat kepada agama kita, yaitu agama Islam, dan juga kita selanjutnya sajikan kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang kami menghormati panitia penyelenggara, dalam hal ini langsung oleh Bapak Panitia Penyelenggara, juga yang kami hormati para peserta ketua forum di 4 kecamatan, yaitu ketua forum dari Kecamatan Payabakung, Kecamatan Matanguli, Kecamatan Losukun, Tanah Luas, dan Santelira Aro. Dan juga penghormatan kami kepada seluruh peserta diskusi yang telah berhadir di ruangan ini yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu. Baiklah, waktu yang diberikan kepada kami, saya atas nama Sekretaris Kecamatan Tanah Luas, kebetulan di Kecamatan Tanah Luas kita bisa menghadiri Bapak Camat. Dalam hal ini diwakili oleh saya, diperintahkan oleh Bapak Camat kepada kami dari Kampung Ampis dan satu ke sini Tanah Luas. Bagaimana karena uang ini uang dari masyarakat, pemerintah pusat telah memberikan dana tersebut kepada masyarakat daerah, masyarakat desa. Dalam hal ini bimbingan teknis apa saja kegiatan yang kita laksanakan untuk kita adopsi dan untuk kita implementasikan di kampung masing-masing, di desa masing-masing. Maka dalam hal ini sewaktu nanti kita pulang di suatu tempat, yaitu yang pertama sekali untuk menuntut ilmu. Artinya pada hari ini kita diberikan sedikit pendidikan ataupun mekanisme tentang pembuatan pupuk kompos. Jelas-jelas sewaktu kita nanti pulang ke daerah kita masing-masing, ini akan ditanyakan oleh yang paling sedikit dulu aparatur. Pak Kecil, Kepala Desa telah mengikuti bimbingan teknis selama 4 hari di Bandung, di Bogor. Tetapi nanti rekan-rekan GISI ataupun masyarakat GISI yang bertanggung jawab kepada masyarakat tersebut dapat memberi jawaban sesuai dengan kapasitas yang telah diberikan oleh Bapak Ketua tadi. Artinya kita ada manfaatnya di sini, bukan hanya sekedar jalan-jalan untuk mempertanggungjawabkan persoalan ini kepada masyarakat. Secara teknis, secara materi yang disampaikan ini merupakan kita hanya memberi pertanggungjawaban tersebut adalah secara kapasitas suku. Artinya bimbingan teknis memang ada di alokasi dana melalui APBD. Itu merupakan juga bukan kegiatan ilegal, akan tetapi kegiatan tersebut sah-sah saja. Cuma di pihak nanti ada rekan-rekan dari wartawan bila menanyakan, hai Pak Gusi, bagaimana bimbingan teknis selama 4 hari, yang 2 hari di Bogor, 2 hari di Bandung, lalu apa saja yang diberikan secara ilmu pendidikan, apakah itu pupuk organik, apakah penanaman segala macam, ada pertanian tanam tumbuh atau macam-macam, ini juga harus kita sampaikan. Mungkin nanti ada satu modul yang diberikan oleh pihak lembaga kepada Bapak Gesi untuk menyampaikan informasi-informasi positif kepada masyarakat kita masing-masing. Mungkin dalam hal ini juga harus kita pahami bersama, kondisi negeri kita sedang dilanda macam-macam. Mungkin inilah keterlibatan daripada musbida, yaitu Kejari, kepolisian, dan juga TNI untuk dapat bergabung ataupun memberi kontribusi kepada Bapak Gesi, karena di seluruh Indonesia ataupun secara kita bilang Aceh Utara sejumlah 852 kampung, ini merupakan angkanya bukannya sedikit, bisa kita katakan miliaran. Jadi oleh karena demikian, karena ada ketahanan pangan dan hewani, ada COVID, ada ini, sekarang lagi sudah ada dengan PMK. Mungkin dalam hal ini juga perlu kita pahami bersama, kondisi negeri kita sedang darurat, artinya bukan darurat dengan penyakit,
Mungkin kegiatan-kegiatan harus dipaksa oleh pihak pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk dapat melangsungnya perjalanan kegiatan-kegiatan tersebut disampaikan apakah melalui fintech seperti ini ataupun pelatihan sosialisasi dan sebagainya. Mungkin harapan kami atas nama ini saya mewakili daripada Kecamatan Tanah Luas mungkin saja untuk dapat memberi pemahaman kepada khususnya dulu kepada Gesit yang ada dalam lingkungan Kecamatan Tanah Luas supaya nanti sama-sama kita berkomitmen untuk memberi arahan ataupun jawaban yang sama ketika ada timbul pertanyaan-pertanyaan dalam kalangan masyarakat itu sendiri. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala keterbatasan kami. Maka dalam hal ini kami pikir inilah harapan dari pihak kecamatan khususnya Tanah Luas dan juga mungkin dengan kecamatan-kecamatan lain juga mungkin sama. Maka segala sesuatu kegiatan yang kita laksanakan nanti mudah-mudahan dapat kita lakukan, dapat kita aplikatifkan dalam kehidupan dalam kalangan masyarakat kita sendiri. Mungkin di sini dulu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Puji dan syukur sama-sama terhadap Allah Azza wa Jalla yang mana dan kehendak dan iradahnya bertepatan pada hari ini kita belajar di sini. Alhamdulillah. Ada satu hal kemarin sore terjadi, tetapi kita selamat sampai hari ini. Semoga Allah masih dengan kita. Selanjutnya, skor Islam sama-sama kita hidangkan kepada Susun alam Nabi Muhammad SAW serta keluarga. Tanggal Taliano silakan nebus. Pak Wahyu tolong di kontingen busnya. Ya kembali nanti jam 11 sampai langsung sama. Ini bersama Panglima Pak Suci Kampung Ampe menuju ke tempat pembuatan pupuk organik. Limbah jadi pakan ternak. Nah, pengolahan limbah jadi pakan ternak. Ini kecil 57 desa di Kecamatan Tanah Luas menuju ke lokasi tempat pelatihan pembuatan pupuk organik. Nah, Pembuatan limbah organik. Kenapa kecil ya? Ya. mantap. Ya. Yo, kecil-kecil Kecamatan Tanah Luas menuju ke lokasi pelatihan pembuatan pupuk organik. Ampe bersahaja. Yo, mandu bu. TV channel Ampe. Yo, masyarakat Tanah Luasnya kayak kecil tanya gimana cara buka pupuk.
Iba dia nak buka pupuk, baik ada yang belah pupuk, buka alih anak pupuk tu. Nyok kai purno apa? Lamban. Baiklah remaja ini no. Ini ada kadruk tahu kan? Ini dalam jumlah nabi abu nabi. Dari itu boleh. Ya juga. Anak dia aja awak cuy pun. Cái đông phong hàng là dù hay cái gì Menuju ke lokasi tempat pelatihan pembuatan pupuk organik. Nah, Assalamualaikum. Yuk. Yuk. Masa Pak? Apa ya? Cek satu. Cek. 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 Desa. Kepada para peserta pelatihan limbah dibuat menjadi organik dan pakan ternak, para kepala desa Provinsi Aceh yang sudah hadir dipersilakan untuk mendapatkan tempat yang sudah kami sediakan. Ladini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kepada Ibu Yuningsih boleh dipersilakan untuk membantu. Nyaman di sini, dan kami mohon maaf apabila wilayah ini bukan jalan desa ya Pak Kades ya. Makanya ini adalah jalan perusahaan sehingga tidak bisa dibangun oleh dana desa. Terima kasih atas kepercayaannya bisa hadir di sini. Kami sebagai tuan rumah, bagaimanapun ingin menjadi tuan rumah yang baik, bagaimana memuliakan tamu. Seperti itu.
Semoga bapak-bapak mendapatkan ilmu, dapat manfaat yang pada hari ini. Ini ulatnya untuk makanan apa, Pak? Ini untuk Burung ikan. ya? Burung, ikan, Ya. bisa. Apa dia kita mungkin bisa menyampaikan materi sedikit, nanti kita praktek. Iya. Baik, silakan. Ini adalah ulat ya untuk makanan burung dan makanan ikan. Ini ulat ini diproduksi di sini di desa Nutuk, Kecamatan Citerep. Nah, inilah produksi ulat. Ya. Silakan Pak. Kepada Bapak yang masih di belakang, Pak, mohon ini dulu menempati tempat. Mungkin sudah mendapatkan sedikit coret-coretan ya Pak mengenai masalah maggot. Nah, sebentar beracun Pak. Kalau lalat hitam dia tuh tertarik hidupnya itu di tempat sampah organik atau di tempat-tempat organik yang terfermentasi. Yang gimana yang terfermentasi? Dan Santalira Arun. Jadi kami bergiliran kemari dulu 2 kecamatan, bisa di bimbingan 2 kecamatan. Mungkin di sini antara tanah luas dengan Loisukon, dengan Santalira Arun. Oke, sekarang. Terima kasih Pak. Aduh luar biasa ya. Mudah-mudahan walaupun singkat nanti ini ada manfaat Pak. Nah sekarang kita mulai dari sini yang sudah jadi maggot ya Pak ya. Nah ini Pak, maggot yang sekarang ini sudah siap untuk dikonsumsi untuk ikan maupun untuk ayam. Makan ayam. Ya, pakan ayam. Di sana banyak juga. Kalau yang ini umurnya berapa hari? 10 sampai 12 hari Pak. 12 Itu hari yang ya? segini nih. Ya. Nah, untuk menjadi hitam seperti ini apa namanya ini apa? Prepupa. Prepupa. Nah, Berapa hari, prepupa. Pak? Ini seminggu lagi ini sudah jadi begini atau mungkin 5 hari lagi sudah begini Pak. Nanti ya ini berubah jadi coklat. Sudah tidak makan Pak yang coklat ini. Iya. Nah, dia migrasi Pak. Nah, ini naik Pak. Iya. Sengaja dibuat ini namanya biofon. Nah, naik ke sini masuk terperangkap di kanal ini. Nah, jadi kita panen pagi-pagi itu di kanal ini Iya. untuk disimpan, ditutupi Pak biar gelap gitu. Seperti ini enggak? Ini Ya, apa? belum Pak, jadi Belum. ditutup aja gitu ya. Iya. Biar gelap Pak. Ya, tapi udara masih ada. Jadi sedikit Pak. Ya. Untuk membedakan antara si kulit hitam dengan si kulit putih itu masuk ke channel ini gimana Pak? Kok bisa memisah sendiri mereka? Nah, itu Pak. Jadi jangan diambilin satu-satu Pak. Ya, ada kerjaan sih sebetulnya. Tapi pusing Pak kebanyakan. Dia itu makanya dibuat agak miring gini. Dia dengan sendirinya tanpa diperintah Pak. Dia mencari. Itu Oke, baik. luar biasa. Jadi ini memang media untuk memisahkan antara yang prepupa dengan yang maggot yang masih segar. Iya, iya, Gitu. iya, iya, iya. Inilah alatnya Pak. Jadi Bapak nanti kalau sudah dipakai, oh udah saya pakai tembok aja gitu. Ya tembok tapi nanti dibikin seperti yang mungkin di dalam apa? Mungkin medianya di desa seperti itu Pak ya? Ya, ya betul Pak. Sebentar. Ada yang. Nah Pak. Ini karena prosesnya apa waktu ini? Ya betul. Jadi. Karena waktu dia akan bergerak sendiri dah. Ya. Ini kan tembok ya Pak ya, 1,5 kali 2. Nah di tengahnya ada kanal. Nah ini kalau untuk indukan dibuatlah seperti ini. Jadi kalau Bapak untuk konsumsi cukup di sini, gitu. Tinggal dikonsumsi untuk pakan. Nah kalau Bapak untuk indukan, karena supaya tidak putus 70% dikasih pakan. Iya. Nah, yang 30% di sini Pak. Nanti akan misah dan Bapak panen setelah di tempat yang gelap itu masuk jadi pupa. Iya. Nah, dua minggu dari sini itu jadi pupa, sudah jadi pupa, netas jadi lalat. Nah, Jadi untuk mengundang si black soldier fly ini, Ya. kita pertama dengan yang ini Pak ya. Nah, jadi kalau Bapak tadi mau ngundang nih karena Bapak mungkin tidak dimulai dari yang ini ya, kita tidak beli bibitnya, Bapak dari itu aja yang tadi itu dedak itu tadi, atau mungkin ada buah-buahan yang busuk, Iya, gitu, iya. ditutup, nah disimpanlah pakai ini nih ada ada tempat bertelur Pak, ini tempat bertelurnya. Jadi kalau di bawah sampah itu, ini dipasang begini. Nah si lalat itu nanti akan bertelur. Telurnya itu akan ada diselipkan di sini, di antara
celah-celah itu. Celah-celah ini, betul Pak. Bapak bisa lihat ini bekasnya. Nah ini bekasnya di pinggirnya itu ya penuh Pak. Satu lalat itu bisa bertelur 500 sampai 900 butir. Kalau Bapak nggak percaya hitung sendiri lah Pak. Sekali hinggap. Sekali hinggap gitu ya. Iya, itu Pak luar biasanya. Satu lalat bisa bertelur, itu satu klaster namanya ya Pak. Itu 500 sampai 900 butir. Bayangin kalau misalkan sudah di sini ada 1000 sudah berapa ya Pak? Udah kami percaya, susah hitungnya. Udah kami percaya aja ya Pak, nggak usah dihitung lah sendiri. Nah itu. Nah jadi di sini Bapak tinggal nanti dipanen. Coba itu ya. Nah ini ya. Ini telurnya. Nah Bapak saya perkenalkan ini 10 gram Pak. Ini 10 gram Pak. 10 gram telur. Ya. Ini telur dari si lalat yang hitam tadi itu ya? Lalat hitam itu. Iya. Nah kemudian Bapak taruh gini caranya. Jadi ini dilepas ke sini ya Pak. Nah terus di apa tuh biar agak tipis dibuat sebentar Pak ya. Yang lain mungkin nanti bisa lihat. Nah ini Pak telur lalat BSF yang akan jadi maggot. Lalat hitam itu. Yang per gram tadi Bapak Ya, sampaikan ini, Pak. 15.000 ya? Iya 15.000 ini 10 gram Pak. 10 gram. Sudah. Ya sudah berapa itu kan? Setelah taruh sini Pak? Ya. Setelah di sini? Nah setelah di sini jadi mohon maaf ini Pak. Nah, tolong Pak. Nah ini ditutup Pak pakai tisu ya Pak ya. Pakai tisu ditutup. Kemudian diairi sedikit, dicipratin air biar basah, biar lembab. Nah 3 hari dari sini netas Pak. Netas nanti itu 3 hari itu di bawahnya itu di sini pakan nih yang tadi kalau bisa media untuk pakan apa tuh baby itu yang larva bisa buah-buahan yang busuk atau mungkin bisa dari pur pakan ayam yang dibasahi. Nah di sini tuh sudah netas selama 4 hari Pak dipelihara 4 hari. Nah setelah 4 hari dipindahkan ke bak ini. Nah disinilah pemeliharaan pembesaran selama 10 hari. Selama 10 hari di sini makan sampah yang tadi. Tuh. Bisa ampas tahu, bisa kulit pisang. Betul Pak, itu kulit pisang yang tadi diberikan. Ini sudah tinggal ininya. Nanti habis ini bahkan. Nah, gimana Pak? Ini selanjutnya yang hitam ini kan jadi lalat nanti jadinya ya? Ya, nantinya. Ya. Nah, ini apa kita masukin seperti ini, kita buat seperti ini enggak? Betul. Betul Pak, kalau tidak ditanya tidak akan saya kasih tahu ini. Pak, karena lalat ini kalau tidak pakai kerudung ini, pakai kelambu ini, pasti kabur. Kabur ya? Iya. Rugi kita Pak? Rugi kita itu. Telurnya ada sudah 15.000 per gram ya Pak. Ya induknya pergi. Nanti sudah jadi lalat pergi. Dia. Rugi lah kita. Nah jadi Bapak tutup ini nanti 4 hari setelah ini. Nah karena di bawah yang ini tuh tadi ada sampah, Bapak pancing dengan sampah di bawahnya. Ya betul. Nah, ditaruh lagi. Kalau sampah di bawah ini akan bertelur datang ke sini Pak. Karena sampah di bawahnya. Dia itu yang luar biasanya. Dia tidak mau bertelur di tempat lain kecuali kalau ada sampah di bawahnya. Jadi di tempat sampah punya Bapak di sana itu pasti ada lalat. Nah si lalat kalau sudah bertelur 3 hari itu netas jatuh, ada sampah di sini, ada makanan. Jadi lalat saja mau meneruskan generasinya itu harus ada sampah, harus ada pakan. Ada pakan ya, ada sampah untuk pakannya. Nah jadi kalau kita untuk meneruskan generasi seterusnya ya kita harus menyediakan itu ya Pak, lahan pekerjaan gitu atau mungkin sarana yang lain, betul ya Pak, termasuk stok pangan, stok itu makanan ya Pak. Nah itu karena lalat saja sudah begitu itu Pak. Nah jadi ini ya Pak silakan. Kita lihat kan ada di lalat ini kan lalat hitam. Ya. Kita lihat lagi lalat hijau. Ya lalat hijau. Kita kan kalau ada ayam-ayam yang udah nggak sehat lagi, kita lihat banyak sekali dia bertelur di ayam-ayam itu. Betul. Apakah itu bisa kita buat juga seperti ini? Karena kita lihat telurnya seperti ini juga Pak. Ya telur hijau ya. Luar biasa. Lalat hijau. Pak itu sudah berbahaya, beracun, nggak bisa Pak, nggak dibudidaya. Iya telurnya persis Pak. Nanti itu jadinya kalau ini model begini ya Pak. Nah kalau telur lalat hijau itu dari lalat hijau, maggot dari lalat hijau itu kayak sundel bolong, di belakangnya tuh bolong Pak.
Nah itu sudah bisa dipisahkan. Itu berbahaya, nggak bagus Kita Pak. kan di ikan-ikan. Ya. Misalnya ada ikan yang udah Busuk, Mat. ya. Ya. Banyak sekali dia berdiri. Betul. Lalat hijau tuh. Itu Langsung bertelur dia. betul. Nah itu tidak bisa dibudidayakan Pak, nggak bagus. Jadi yang kita Bahaya. budidayakan itu BSF yang lalat hitam, lalat hitam itu Pak. Nah lalat hitam, nah itu Pak. Bapak kan jarang-jarang kalau melihat yang begini ya. Tapi yang kecil lagi ada. Yang kecil, ya yang kecil lagi ada, tapi belum nggak bisa Pak, nggak. Jadi maksudnya nggak dipakai probiotik. Berarti kalau untuk ikan dimatiin dulu lah. Dimatiin Nah, dulu, bahasa kemudian dimatiin dulu. difermentasi pakai probiotik, pakai molase atau pakai gula, gitu ya. Nah, minimal 10 sampai 12 jam. Jadi kalau untuk hari ini kemarin sore, gitu ya. Dan itu baru dikasihkan ke sini. Baru siap saja untuk ikan. Sudah ada gambaran lah Pak minimal ya. Ya, betul. Untuk Tapi ini Pak tadi kan keadaan kita lihat apa pre-pupa jadi pupa gitu. Terus ini kawin sudah jadi lalat dewasa, kawin bertelur. Oke Pak, sudah bisa. Oke Pak, terima kasih atas penjelasannya Pak. Ya. Ya, silakan. Itu di sana sudah. Jangan dipanaskan, tutup. Ya, ini kita sedikit kasih air. Jangan dia apa? Takutnya gini Pak, di dalamnya pada saat ini gitu. Nah, dalam bercerita probiotik itu belajar Pak. Mati, makanya kita siap. Jadi saya ulang lagi Pak, setelah 7 hari kita besar, kita bongkar lagi. Takut ada yang kuning. Basah juga nggak apa-apa Pak. Buat masalah. Ini kita tutup lagi. Habis itu 7 hari kemudian buka lagi. Setelah 6 bulan. Belum hijau. Cuma mesinnya kan. Ini ini. Oh ini. Itu Pak, ini maksudnya Pak setelah jadi, setelah hasil, apakah perlu dikeringkan lagi? Ya. Yang pertama probiotik Pak, judulnya di atasnya probiotik. Probiotik ya. Bahannya satu ragi. Di Bapak ada nggak ragi? Ragi ada Pak. Alhamdulillah. Satu ragi Pak ya. Iya ragi. Kedua gula merah. Ada juga. Ada Pak. Nah. Ketiga penyedap Pak, sasa atau miwol. Ya. Ya. Ini dari dapur kita semua saya bacanya ya Pak ya. Ya. Bukan dari dari toko. Keempat terasi Pak. Terasi juga ada. Atau limbah ikan. Ada terasi ada Pak. Nah. Kelima nasi, sisa nasi. Sisa nasi Pak. Ya. Ada di dapur sisa anak itu bisa dipakai Pak. Keenam dedak halus. Yang di helm itu ada. Ada. Ya. Ketujuh buah nanas, pepaya dan pisang. Yang lainnya silahkan buah apa aja Bapak masukin situ. Berapa? Terus kapur Pak, kapur pertanian. Oh ya. Dolomit ya. Nah, titik udah segitu Pak bahannya. Semuanya dirajang, dicairkan, taruh di kentong segini. Ini saya pakai ukuran cuma 500 kilo. Ya, 500 kilo. Saya nggak bahas yang 10 ton, 5 ton kan ya, karena Bapak pening.
yang 500 kilo aja dulu. Ya, tadi itu untuk 500 kilo. Dirajang, dihaluskan, masukkan, rendam, penuh ini sama air biasa. Bahan-bahan Tadi. Bahan tadi itu berapa beratnya? Bahan-bahan tadi. Nanti Pak, ya nanti. Ini kita yang penting-pentingnya dulu ya. Soalnya kalaupun tonnya saya baca, Bapak lupa lagi, nanya lagi kan gitu ya. Ya bagus sih kalau bertanya, kalau enggak gimana kan itu ya. Jadi salah pengertian. Setelah ini masuk, udah semua. Difermentasi selama 24 jam. 24 jam Pak. Fermentasi Pak ya, 24 jam ya. Siap. Ini probiotik. Nah udah jadi sekarang tingkat kepada bahan komposnya Pak. Ya. Bahan komposnya limbah pertanian, limbah peternakan, limbah perikanan, limbah industri kalau ada, tapi makanan dan minuman Pak ya. Terus limbah sampah perkotaan, artian rumah tangga kita atau pasar atau apa ya. Itu bahan-bahannya Pak. Caranya, ini meningkat cara nih ya. Tadi dirajang juga, limbah-limbah itu dirajang supaya halus, supaya cepat terurai, supaya kita juga tenaganya nggak terlalu banyak dimakan pekerjaan. Dirajang Pak. Cara perlakuannya, tadi semuanya udah dicaca, baru pelaksanaan pemakaian. Gelar dulu jerami, kalau ada jerami paling dasar, rumput-rumputan paling dasar, terus limbah-limbah tadi Pak, setebal 20 cm. Ini kapasitasnya tadi 500, tinggal ngalikan aja Bapak mau bikin berapa. Nah setelah 20 cm siram tadi, probiotik tadi disiramkan Pak, rata. Setelah rata, lapisi lagi. Sampai berapa Bapak maunya. 10, 20, ya tergantung ya. Silahkan aja. Tapi tetap setiap lapisan itu disirami ini probiotik. Probiotiknya, ya. Nah setelah beres, tutup Pak. Pakai terpal atau plastik apapun. Biar rapat. Nah sudah itu, biarkan 7 hari. Setelah 7 hari, Bapak aduk. Diaduk semua, tutup lagi. 7 hari, aduk. Ini. Dan berikutnya seperti itu Pak. Nah setelah itu, setelah 6 minggu atau 7 minggu, itu tandanya kompos matang Pak. Di mana kompos matang itu, kita kan di lab itu mahal Pak. Tangan Bapak masukin ke kompos. Kalau terasa panasnya masih menyengat, berarti itu belum keluar biogasnya. Nah, kedua, kalau ada rasa gatal Pak, berarti bakteri yang mematikannya, hama, itu belum mati sempurna. Ya. Nah, setelah misalnya nggak ada itu reaksi apapun, Bapak tiriskan, gelar. Jangan di tempat panas Pak, jangan dijemur, yang terteduhi begini, masuk gelar. Setelah itu jadi bisa dimanfaatkan, bisa dipergunakan di apapun bidangnya, medianya. Mau media lapangan, sawah, ladang, pot, silakan. Sudah tidak ada bahaya lagi Pak. Itu penjelasan-penjelasan dari saya. Sebagai pemandu di sini Pak ya, kita pemandu karena sama-sama petani Pak. Hidupkan petani, baru hidup dari pertanian. Kan itu Pak ya. Hijaukan alam kita, baru kita banyak oksigen. Ya kan? Gitu. Jadi silahkan yang belum foto ini dipoto aja. Di sini ada nomor saya. Nanti Bapak bisa